Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Aulia Reza. Kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke daerah pegunungan, yaitu daerah wisata Dieng, Wonosobo, dan sekitarnya. Nah, memang video ini aku ambil sebelum video kemarin perjalanan aku main dan touring ke tempat wisata Umbul Ponggo ya teman-teman. Jadi memang kemarin karena terlalu excited, aku pengen upload dulu yang Umbul Ponggo karena aku pengen lihat hasil rekaman dari kameraku untuk video underwater. Jadi aku putuskan untuk edit video yang ke Umbul Ponggo duluan. Nah, perjalanan kali ini aku mulai dari rumahku di daerah Kaliwungu, Kendal ya teman-teman. Nah, perjalanan dengan motor selama 2 jam kurang lebih pun telah aku mulai. Dari daerah Kaliwungu, Kendal menuju ke titik pertama yaitu Kota Boja. Pemandangannya sangat indah. Nah, ini kita tiba di Kota Boja yang merupakan salah satu pusat perekonomian di wilayah Kendal. Nah, uniknya Kendal ini memiliki daerah-daerah lain selain pusat kota Kendal yang justru menjadi jantung perekonomian di wilayah Kendal, yaitu adalah Kaliwungu dan Boja. Nah, selepas dari kota Boja, kita akan menuju ke wilayah Sukorejo. Perjalanan dari Boja menuju Sukorejo sendiri, kita akan disuguhi pemandangan yang indah yang merupakan perkebunan hutan gunung jati, rerumputan, dan perkebunan lainnya. Nah, gimana? Indah banget kan pemandangannya? Teman-teman udah ada yang pernah lewat sini belum? Ayo, kalau belum, boleh dicoba ya buat teman-teman yang suka touring, suka healing. Trek ini, wah, cocok banget nih buat teman-teman. Bisa juga jadi alternatif teman-teman yang ada di Semarang buat touring nih. Jalannya selain tricky, berkelok-kelok, juga indah loh. Cocok banget buat healing. San Mori, keren lah pokoknya. Nah teman-teman, pas perjalanan kemarin di tengah jalan aku sempetin buat cobain sarapan yang ada di daerah antara Boja dan Sukorejo. Ya, aku pesen kayak nasi sayur gitu, pakai lauknya telur dadar gitu ya teman-teman. Kalau untuk rasanya ya jujur so-so sih, sekedar untuk bisa dimakan aja tapi nggak yang bisa terlalu dinikmatin gimana gimana gitu. Ya mungkin nilainya 7/10 lah ya teman-teman. Tapi aku kira udah cukup buat ngeganjel sarapanku di pagi hari untuk mengisi tenagaku sampai ke tujuan pertamaku, yaitu di kebun teh Tambi di daerah Wonosobo. Nah teman-teman, untuk jalan yang di kiri kanan ini memang ada rumput-rumput dan kayak ada perkebunan yang terawat ya. Nah ini adalah namanya agrowisata Plantera. Di dalamnya itu ada berbagai perkebunan buah gitu teman-teman. Ada durian dan buah-buahan lainnya. Nah di daerah ini juga ada wisata yang keren banget, wisata alam, yaitu namanya Curug Sewu ya teman-teman. Oke, kapan-kapan kita coba mampir ke Curug Sewu ini.
Memang ini adalah salah satu destinasi wisata yang tercantik dan yang paling terkenal dari wilayah Kendal. Tempatnya sempat viral tuh beberapa waktu lalu, sempat masuk rekomendasi FYP untuk di media-media sosial. Body feels safe in your hands. Feel me fully fade. I'm light as a fire that'll let me escape. The stars still remember to fall to our fate. I don't wanna every single part of me in flames. Tell me how it tastes. Let me be the harmony you I want you to stay, please stay. Venom in my veins, deliverance waits for your hands. I am not afraid. Nah, setelah melewati jalanan yang cantik di kebun Plantera serta Curug Sewu, setelah juga melewatin Sukorejo dan daerah Parakan, akhirnya perjalanan mendaki dimulai dari sini. Every single part of me in flames. Tell me how it tastes. Nah, mulai mendaki Gunung Sindoro, vegetasi tanaman sudah kita lihat mulai berbeda ya teman-teman. Mulai didominasi oleh sayuran, tembakau, dan sejenis tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dan biasa tumbuh di dataran tinggi. Untuk pohon-pohonnya pun juga berbeda ya teman-teman. Mulai pohon cemara dan pohon-pohon lain yang juga terbiasa tumbuh di dataran tinggi. Nah, awan juga mulai menyelimuti dan menemani perjalanan kita selama mendaki kaki Gunung Sindoro ini menuju ke destinasi pertama, Kebun Teh Tambi. Nah, kalau kita lihat di dataran tinggi seperti ini memang terlihat seperti kabut. Nah, ini yang membuat gunung itu ketika di dataran rendah, ketika sudah siang suka nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, itu yang sering kita lihat sebagai awan mendung. Hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. Nah, dari sini kita mulai nih bareng sama teman-teman yang juga ingin liburan atau berwisata ke daerah Wonosobo, Dieng, dan sekitarnya. Nah, kalau yang motor bareng sama aku ini, kayaknya mereka bakal ke Kebun Teh Tambi deh, alias satu tujuan, satu arah, sama tempat yang aku tuju. Gibt's mir einen Hieb und ich sehe einen Stern. Es brennt auch das Licht, doch es ist weit entfernt. Die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen, ja, ich werde es nie verstehen. Warum willst du von mir gehen? Es kann sich nicht alles um mich drehen. We are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I found myself. I think I went through hell. 'Cause I tried to love. Your love was way above. Ya, inilah Kebun Teh Tambi, atau lebih tepatnya ini kita sedang berada di Kebun Teh Sikatok yang merupakan kaki Gunung Sindoro. Nah, bisa kita lihat sangat indah banget ya teman-teman.
Kalau menurut aku pribadi sih ini one of the best sih di Indonesia selain yang di Bandung itu. Nah, di Jawa Tengah memang banyak menyimpan pesona wisata gunung yang indah. Alamnya seperti ini, salah satunya adalah Kebun Teh Sikatok Kambi yang ada di daerah Wonosobo ini. Gimana? Cakep banget kan teman-teman? Ada yang udah pernah kesini belum? Ayo, kalau belum harus mampir nih. Sayang untuk dilewatkan, paling enggak sekali seumur hidup harus dong. Jadi ingat kata Pak Mahfud, yang benar aja, nggak ke kebun teh Tambi, rugi dong. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. Perjalanan yang cukup jauh ternyata cukup menguras energiku nih. Nah, sehingga aku mampir dulu nih di salah satu tempat makan di Kebun Teh Sikatok untuk pesen Indomie. Wah, adem-adem, makan Indomie pakai telur, minum kopi, tahu sendiri kan, paling cocok. Nah, tempat ini teman-teman ya, ini termasuk salah satu orang yang paling sepi nih. Awalnya aku heran kenapa kok sepi, ternyata kayaknya tempatnya salah konsep nih teman-teman. Jadi tempatnya tuh selain nggak terlalu kelihatan lantai duanya, nah ini teman-teman bisa lihat kalau dia nggak ada kursinya. Jadi kita kalau lesehan gitu kan jadi nggak kelihatan view-nya gitu loh. Oh sayang banget nih, konsepnya kurang matang, padahal tempatnya udah strategis banget loh. Nah oke, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mampir ke kebun tehnya untuk coba masuk. Oke, kita bayar tiket dulu ya teman-teman di sini. Harga tiketnya belum termasuk wahana tambahan yang ada di dalam nih. Oke, yuk kita bayar dulu. And before too long, I found where I belong. I can hear it, oh, I can't stop the rush. Every note I touch, I can feel it saving me. Setelah membayar tiket sebesar Rp10.000, kita bisa all access nih ke dalam kebun teh Sikatok. Sayangnya cuaca kali ini cukup mendung ya teman-teman. Padahal ini sudah waktunya musim kemarau. Memang cuaca sekarang karena kerusakan alam jadi tidak bisa diprediksi. Yang waktunya kemarau bisa jadi masih hujan dan mendung seperti ini. Jadi kalau di wilayah gunung seperti ini karena awannya tertarik hukum orografis, jadilah awannya itu berkumpul di dataran tinggi dan utamanya gunung seperti ini. Karena lokasi kebun teh Sikatok ini berada persis di kaki Gunung Sindoro. Ketika cuacanya cerah, gunungnya akan kelihatan deket banget itu puncaknya. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. Oh, would that make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise?
Untuk yang suka adrenalin, nah bisa nih nyoba wahana gondola sehingga kita bisa melihat view kebun teh Cikatok ini dari atas. Tapi pastiin ya jangan ada yang sakit jantung atau takut ketinggian. Repot nanti kalau bisa pingsan di atas kan, aduh. Soalnya nih waktu aku kesana kemarin tuh ada ibu-ibu yang stres di atas gitu loh, padahal dia udah sampai atas, memang ketinggiannya 10 meter lebih sih. Nah kan bahaya tuh kalau kayak gitu, jadi nggak asik. Nah aku udah puas dan capek nih muterin kebun teh Cikatok. Oke, selanjutnya kita akan lanjut perjalanan menuju ke dataran tinggi Dieng. Lalu kita akan ke Telaga Menjer untuk naik kapal di telaga atau danau ya teman-teman. Lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Perjalanan menuju ke Dieng kita ngelewatin lagi nih kebun teh. Nah yang ini betul-betul kebun teh Tambi. Tempat ini juga nggak kalah bagusnya ya. Jadi untuk kalian yang mau wisata ke sini kebun teh, mau yang Tambi ini atau Cikatok, monggo. Dua-duanya sama-sama bagus. Sisanya soal selera ya, preferensi. Nah istimewanya di kebun teh Tambi ini, di kiri kanan jalan, nah banyak banget tuh bunga sepatu yang warna kuning-kuning itu loh teman-teman. Ditambah cuaca kabut seperti ini tuh, rasanya tuh kayak di film Twilight gak sih? Di kota Forks tuh loh, tuh kebun tehnya indah banget. Kebun teh Tambi ini wah memang fix gak kalah ya sama kebun teh Cikatok yang di atas. Mungkin bedanya hanya kelengkapan fasilitas saja. Sama kalau aku lihat lagi, ini kebun tehnya tuh kayak lebih luas gitu loh teman-teman. Nih tuh luar biasa, cakep banget viewnya. Aduh, nyesel banget deh pokoknya kalau sampai kalian gak coba main ke sini, kebun teh Tambi dan kebun teh Cikatok di kaki Gunung Sindoro. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Living in the same routine, like the seasons I'm on repeat. It's a long way down. Trying not to follow suit. Don't like the color, I'll change the shade of it. I'm not afraid of it. I know I'm holding on to this, holding on. I know Nah akhirnya tiba juga nih kita di perbatasan atau gapura perbatasan dataran tinggi Dieng atau sering disebut kawasan Dieng Pletau. Nah kedua tugu di depan ini menunjukkan bahwa kita sudah sampai di pusat kawasan wisata dataran tinggi Dieng Pletau.
Nah, kalau yang di depan ini merupakan kawasan Tugu titik nol kawasan Dieng. Sebagai info teman-teman, Dieng ini letaknya secara teritorial bukan mengikuti Wonosobo, tapi ikut dalam wilayah Banjarnegara ya. Kira-kira seperti ini suasana di dekat Tugu titik nol Dieng, dipenuhi dengan orang jualan makanan, jualan aksesoris, kemudian penginapan-penginapan ya. Nah, kalau dekat Tugu titik nol ini suasananya masih rame banget sih. Ditambah ini kan masih suasana libur anak sekolah. Fast forward a year or two, friends have changed, but so can you. So can Oke, di sebelah kanan ini kita saksikan ada pipa-pipa. Karena di kawasan dataran tinggi Dieng ini banyak menghasilkan gas alam belerang yang kemudian dikelola oleh beberapa perusahaan. Nah, di dataran tinggi Dieng ini banyak terdapat penginapan berbentuk kabin-kabin seperti ini. Dikarenakan pada saat momen-momen high season atau peak season, peminat wisatawan yang ingin menginap di dataran tinggi Dieng untuk merasakan sensasi dinginnya, terutama di bulan-bulan seperti Juli Agustus yang pagi harinya bisa tembus suhu hingga -5 derajat Celcius, hingga beberapa tanaman di kawasan wisata Dieng ini bisa sampai membeku menjadi es. Kemudian di setiap bulan Agustus juga biasanya terdapat momen Dieng Culture Festival yang merupakan momen atau event skala nasional, sehingga pengunjungnya dari seluruh penjuru Indonesia untuk ikut meramaikan acara Dieng Culture Festival. Sebetulnya acara utama dari event itu adalah pemotongan rambut anak gimbal yang merupakan tradisi di dataran tinggi Dieng. Namun event itu selalu diramaikan dengan konser-konser dan berbagai acara menarik lainnya yang didatangi oleh banyak artis nasional serta artis lokal. Tidak heran setiap tahunnya acara Dieng Culture Festival selalu penuh dengan peminat dan tiketnya biasanya selalu terjual habis. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut acara ini harus pesan jauh-jauh hari kalau tidak ingin kehabisan. Begitu pula dengan penginapannya. Di kawasan Dieng ini biasanya hamin 1 bulan itu kawasan ini sudah penuh. Hotelnya sudah penuh dengan wisatawan yang ingin ikut acara Dieng Culture Festival, sehingga biasanya kalau kita pesan mendadak kita akan dapat penginapan yang jauh dari Dieng. Nah, di kawasan wisata Dieng ini niatnya aku ingin berkunjung ke kawasan air terjun Sekarim, yang merupakan air terjun yang sangat indah yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Tapi jalan yang ditempuh itu sangat ekstrim sekali. Nah, aku kan ngikutin Google Map nih, tapi ternyata malah nyasar teman-teman. Waduh, repot banget nih. Jadi ketemunya malah jalan ke Bukit Sikunir. Ada sih sebetulnya jalan. Nah, yang belok kanan ini nih sebetulnya ada jalan tuh, cuman waduh, jalannya batu-batu gitu. Aku jadi ragu buat nerusin ya. Belum, ntar kalau disuruh balik, aduh, udah jalan jauh nyasar pula, repot baliknya. Nah, ini aku sekarang udah kembali ke jalan yang benar nih. Kembali ke jalan benar maksudnya jalan yang benar menuju ke Sekarim ya, bukan gimana-gimana nih. Kok jadi ambigu gitu ya. Oke, untuk jalan ke air terjun Sekarim ini, waduh, ekstrim banget teman-teman. Kalau kendaraan kita nggak prima, kalau dari arah Wonosobo via Dieng lewat Sekarim ini, waduh, nggak bakal kuat yakin. Tuh lihat tuh, dapat di turunan pertama aja nih, wah langsung kelihatan banget kan curamnya. Dia belum seberapa nih, terang di depan, wah lebih ganas lagi turunannya. Nah, di sini aku sempetin untuk ngencangin rem belakang ya, teman-teman. Soalnya kalau nggak, aduh bahaya nih. Kalau blong langsung kontan ini, nyawanya hilang dong. Nah, di daerah ini nih jalannya tuh mulai yang turun banget. Turunnya tuh nggak masuk akal tuh loh teman-teman. Ini kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita alamin langsung, aduh, ini kalau
ada yang belum pernah lewat sini pasti ragu deh. Soalnya aku aja ragu nih, aku yang ya bukannya sombong ya, jam terbang naik motornya tuh udah lama banget, udah lama lah. Ini aja aku tuh sempet lanjut gak ya, kirain bukan aku doang kan, kirain cuman aku doang gitu, ternyata banyak orang juga tuh. Ketika aku putar balik nanti, orang yang pada nggak berani turun tuh, terus aku nanti tuh ngalamin suatu kejadian nggak kuat nanjak gitu loh, sampai yang orang-orang di depanku tuh dia jadi nggak berani turun, jadi putar balik gitu loh. Sebetulnya sayang banget ya, andaikan ini jalannya bagus, kemudian juga nggak se-ekstrim ini. Wah, kawasan wisata air terjunnya tuh cakep banget padahal. Jadi di dataran yang tinggi banget ada air terjun seperti itu tuh luar biasa sih. Kelihatan dari jalan gitu kan air terjunnya. Tuh kalau warga lokal sih karena udah jago ya sat-sat aja deh. Kalau aku sih mencoba sat-sat gitu, aduh nggak berani. Setajam ini, securam ini loh turunannya. Bayangin deh, ini kalau aku putar balik aja atau ada motor yang nggak prima kondisinya, metik 110 cc wes, waduh, aku jamin deh nggak kuat, motorku juga nggak kuat ini. Ya di samping memang aku beratnya ekstrim sih. Nah tuh teman-teman, kita udah bisa lihat air terjunnya di depan ya, masih dari titik yang jauh banget sih, cuman kita bisa lihat tuh jalan di bawah. Serem banget, langsung banget di bawah kita gitu loh, curam banget. Apalagi kalau kita lihat langsung nih, nggak dari kamera kayak gini. Wah, rasanya tuh kayak lanjut gak ya ke bawah, lanjut gak ya gitu loh posisinya kalau kita nggak biasa sama jalan ini tuh, apalagi baru pertama kali. Wah, Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase. nah teman-teman, ini aku ngalamin satu kejadian di mana aku sadar nih kalau action camku tuh kehabisan baterai gitu kan. Terus takut kehilangan momen ketika aku turun dan ngelihat air terjunnya tadi, karena aku nggak bisa pastiin dulu kan, agak repot juga kalau aku ngeliat videonya. Kemudian aku tancap charger supaya hidup lagi kameranya, aku rekam lagi, terus aku naik deh. Aduh, agak apesnya aku ada di belakang truk ini nih, serem gitu loh, karena ini tuh bener-bener kalau kita lihat langsung ya, jauh lebih curam daripada apa yang terlihat di kamera ini. Sehingga aku agak jaga jarak nih sama truk yang di depan, takut ya amit-amit apes, truknya mundur kan kita nggak tahu ya. Tanjakan se-ekstrim ini ya apapun lah bisa terjadi gitu kan. Nah di sini terus ada kayak di depan itu ada bapak-bapak di sub kayaknya ya, kayak lagi ngukur-ngukur jalan gitu loh. Ya semoga tujuannya mereka untuk nyurvei dan perbaiki ini jalan sih. Harapanku sih ini harusnya dicor ya teman-teman. Ini soalnya jalannya udah nggak bisa nih, kalau aspal pasti nggak tahan ini di tanah selabil ini, cuaca gunung seperti ini. Oke, setelah ini kan truknya udah agak jauh tuh. Nah persiapan deh, aku ancang-ancang ambil gas, dan yang terjadi adalah setelah tikungan ini itu tajam sekali tanjakannya. Wah, udah nggak kuat nih motorku di sini. Aduh, panik banget. Ku dorong juga berat, kalau ku gas aja juga motornya malah mundur. Ini namanya maju kena mundur kena nih. Nah untungnya bapak-bapak di sub tadi ada yang baik ya teman-teman. Satu orang yang agak muda, Mas Dik, dia bantu aku dorong nih. Waduh, kasihan banget. Ketika aku udah sampai atas, aku nggak ngerasain lagi dorongannya, tapi motorku udah lumayan kuat. Ku bantu kaki juga. Pas aku lihat ke belakang itu, si bapak-bapak mas-mas di subnya ini tuh kayak capek banget gitu aku ngelihatnya. Aduh, kasihan banget ya ampun. Makasih ya mas-mas di sub. Nah berhubung juga misalkan seandainya aku terusin nanjak, motorku juga nggak kuat, ini udah bau kampas kopling gitu loh posisinya, ngeri-ngeri kebakar kalau aku terusin. Oke deh, nggak sanggup nih, aku putar balik aja lagi ke bawah, karena memang tujuanku adalah air terjun Sikarim. Kemudian setelah itu aku ingin menuju ke bawah lagi ke tempat, salah satu tempat wisata yang namanya adalah Telaga Menjer. Oke, kita langsung gas lagi ke bawah. Nah tuh kan teman-teman bisa ngelihat tuh banyak orang-orang yang jalan gitu kan, tapi mereka bawa helm. Nah itu tuh adalah motor yang mereka itu awalnya boncengan,
tapi nggak kuat gitu loh. Terus nih ada yang jalan lagi. Karena se ekstrim ini, bayangin, ini jujur aku selama jalan di Pulau Jawa ya, sampai ke Jawa Timur atau yang bahkan aku lihat di YouTube fix ini kayaknya yang paling tajam deh. Nah ini ada bapak-bapak di sub yang tadi, mas-mas ding, ada bapak-bapaknya juga, tapi yang lorong aku mas-mas. Aku nggak lupa nih bilang terima kasih sama mereka karena udah bantuin aku dorong. Aduh sumpah utang budi banget aku. Nggak lupa juga aku bilang sama mereka kalau motor gue tuh nggak kuat gitu loh, sehingga aku balik. Jadi supaya mereka nggak mikir orang ini udah didorong malah balik, dia gimana sih gitu. Nah bentar teman-teman, aku sempetin dulu ya buat ngelihat air terjun Cikarimnya dari sini, karena viewnya ya cukup cakep banget nih. Ini sampai di depan nih juga orang-orangnya juga dia foto-foto di spot ini karena emang cakep sih. Nah aku ketika lewatin mobil itu, waduh mobilnya juga udah bau kampas loh teman-teman. Kayaknya sih kalau kampas rem deh itu berarti, karena jalannya seturun ini kan. Iya kampas rem sih benar. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Nah ini kita udah nyampe di pintu masuk kawasan wisata air terjun Cikarim. Tuh banyak jeep-jeep terparkir ya di situ. Cuman aku nggak mutusin buat mampir deh. Next mungkin kita buat video tentang air terjun Cikarimnya itu ya. Soalnya aku harus kejar waktu nih untuk supaya sampai di Telaga Menjernya itu tidak terlalu sore. Nah kalau aku mampir dulu ke air terjunnya itu, nah sampai telaganya itu udah terlalu sore, aku khawatir udah gelap dan hujan. Oke, next, ayo kita lanjut jalan ke Telaga Menjer. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Oke, sampai di kawasan wisata Telaga Menjer. Kok lapar ya? Terus aku coba pesen sate. Ini harganya 20.000. Nah, untuk tesnya ya so-so lah ya. Enak sih, cuman kurang banyak gitu loh dagingnya. Nah, selesai makan, aku lanjut gas lagi masuk ke kawasan wisata Telaga Menjer. Kawasan Telaga Menjer ini punya beberapa pintu masuk. Salah satunya yang di sebelah kiri tadi, di belakang mobil yang parkir-parkir ini juga ada pintu masuknya yang langsung menuju ke kayak dermaga kapalnya gitu ya teman-teman. Nah, aku memilih untuk datang ke pintu masuk yang selanjutnya. Sekalian aku mau explore dulu nih sampai habis, sampai puas lah, sampai pojok sana biar aku tahu pintu masuknya tuh ada berapa gitu. Nah, setelah jembatan di depan ini, jembatan yang cakep ini, ada satu lagi pintu masuk ya. Nah, aku coba jalan terus tuh naik ke atas. Ternyata tuh sebelah kiri udah kelihatan ya telaganya. Terus maju dikit, di sebelah kanan ini ada parkiran yang juga merupakan loket masuk. Nah, di sini untuk helm aman ya. Kita bisa titipin, ntar deh kita lihat. Nah, aku nyoba jalan terus ke atas. Ternyata ya cuman kampung gitu loh. Nggak ada something spesial gitu. Terus akhirnya aku putar balik deh. Found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better through the pain.
akhirnya tiba juga di parkiran kawasan wisata Telaga Menjer. Wah, ada yang kosong nih. Kebetulan masuk tempat parkirnya asik gitu ya, di bawah pohon kayak di taman atau di hutan apa gitu. Nah, habis ini aku langsung dikasih tahu nih sama petugas parkirnya untuk helmnya langsung dititipin aja di tempat penitipan helm yang mana udah free ya, merupakan fasilitas dari pembelian tiket kita ke Telaga Menjer ini. Oke, langsung aja kita masuk jalan ke telaganya ini. Oh iya, untuk harga tiketnya itu sebesar Rp5.000 saja. Wah, sangat terjangkau sekali. Cuaca ketika aku sampai karena sudah siang agak sore ya, kayak gini, agak mendung gitu kan ya, default template-nya cuaca khas di gunung itu ya. Telaga ini kan ada di ketinggian yang cukup tinggi nih. Dia berada di atas ketinggian 1300 meter di atas permukaan air laut. Impresi awalku soal telaga ini dari view di atas sini adalah ya masih not bad lah ya, masih bagus, tapi yang istimewa banget. Nah, ini ada kayak aliran airnya gitu loh. Nggak tahu nih aliran air dari mana, tapi lebih tinggi dari telaganya, dari atas mata air mungkin ya. Jadi airnya ngalir dari atas ke bawah menuju ke telaganya, seperti itu. Oke, kita lanjut jalan lagi untuk go around, melihat situasi di sekitar. Oh, tuh ada kayak pelabuhan kapal untuk para pengunjung gitu loh teman-teman. Nah, ini nih salah satu tujuan yang aku pengen banget tuh naik kapalnya gitu loh, karena kayaknya bisa nge-explore muterin telaga ini. Itu ya caranya kita harus muter nih naik kapal ini. Oh bener kan, ini kapal yang kita bisa naikin. Oke, aku pingin banget segera aja aku turun untuk tanya informasinya seputar harga, keberangkatan, dan lain-lain. Nah, setelah aku tanya ini sama abang-abangnya, harga naik kapal ini itu per orang di tarif sebesar Rp20.000 saja. Nah, tapi kita harus ngantri nih bersama orang-orang lain yang akan naik ke kapal ini. Jadi ketika dirasa jumlah penumpangnya sudah cukup, barulah kapal ini diberangkatkan untuk menghemat dan mengefisiensikan ongkos operasional dari kapal ini. Seperti itu. Nah, untuk mesin dari kapal ini menggunakan mesin tempel dengan merek Honda. Nah, setelah aku tanya dengan abang-abangnya, itu mesin ini memiliki kapasitas tangki sebesar 2 liter bahan bakar, dan itu bisa membuat kapal ini memutari danau atau Telaga Menjer ini sebanyak 3 putaran, dengan durasi putarannya sekali putaran memakan waktu selama 30 menit saja. Nah, ini kita lihat ada kapal yang diberangkatkan, tapi bukan dari titik dermaga ini teman-teman, dari pintu masuk yang depan tadi. Jadi teman-teman kalau mau ke Telaga Menjer naik kapal ini, titik dermaganya ada 2, ada yang dari depan tadi, ada juga yang dari titik yang aku naikin sekarang ini, atau dia aku bilang berada di tengah. Kita harus masuk dulu jalan, terus kita baru turun ke dermaganya ini, kemudian naik kapal dari sisi tengah. Ini kalau aku bilang merupakan sisi favoritku karena kita bisa jalan-jalan dulu untuk menikmati keindahan Telaga Menjer ini. Nah, kita lihat di depan itu ada rombongan yang baru turun dari kapal ya. Nah, setelah sekian purnama menunggu, akhirnya kapal kita diberangkatkan juga, ditandai dengan abang-abang ini menyalakan mesin tempel Honda yang tertempel di kapal ini untuk persiapan berangkat. Trying to figure out the night peace, looking for the love inside me.
Nah, di sini abang-abang atau mas-masnya ini mempersilahkan kita untuk mengambil foto secara bergantian di spot foto yang sudah disediakan di depan. Nah, tanda dari spot foto di depan ini adalah dia dilapisi dengan rumput sintetis di bagian lantainya. Jadi supaya kalau kita ngambil fotonya bisa jadi estetik gitu loh teman-teman. Nah, ternyata betul dugaanku. Setelah kita sampai di bawah ini, barulah keindahan sesungguhnya dari Telaga Menjer ini bisa terekspos secara detail dan maksimal. Walaupun kita ini belum sampai di the best spotnya untuk mengambil foto dari Danau Telaga Menjer ini. like this life. Nah, bahasa Jawa kerennya tuh ben koyo koncone, alias biar kayak yang lain gitu. Nah, di sini aku nggak mau kalah nih sama orang-orang lain yang naik di kapal ini. Aku juga ngambil foto, ikut difotoin sama abang-abang kapalnya. Nah, ini hasil fotonya kurang lebih beginilah. Ini hasil foto yang aku ambil sendiri ya, menggunakan tripod. Nah, yang itu malah kayaknya yang paling cakep tuh, menurutku pribadi ya. Oke teman-teman, kukira untuk video jalan-jalan ke kebun teh Tambi dan Telaga Menjer ada di kawasan sekitar Wonosobo dan Dieng, Jawa Tengah, aku akhiri sampai di sini. Tenang teman-teman, insya Allah aku pasti akan lanjut jalan-jalan lagi untuk tetap bikin konten-konten menarik untuk mengungkap hidden gem yang ada di Indonesia. Untuk chapter selanjutnya aku akan mengungkap hidden gem yang ada di kawasan Jogja nih. Nah, setelah beberapa tempat yang ada di Jogja mungkin akan jadi beberapa video, aku akan lanjut pergi ke Jawa Timur, yaitu sekitaran daerah Bromo, Pacet, Mojokerto dan sekitarnya. Ayo teman-teman, dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian, sehingga aku jadi makin semangat nih untuk terus jalan-jalan lebih jauh lagi, lebih banyak menemukan teman-teman hidden gem lagi yang akan aku persembahkan kepada kalian dalam bentuk video YouTube ini. Staying up when I go out. You gotta Well, Aulia Reza out. See you guys. Sehat-sehat and thank you. stop